Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang akan membahas tentang penerapan fungsi linear. Dalam PowerPoint kali ini, kelompok kami membahas tentang beberapa bahasan. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar 2 macam produk. Yang selanjutnya surplus konsumen, produsen, dan total, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, dan juga pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Yang terakhir yaitu analisis. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar 2 macam produk. Interaksi antara fungsi permintaan dan penawaran pada materi kemarin menyatakan bahwa jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan akan suatu produk hanya dipengaruhi oleh harga produk itu sendiri. Tetapi kita akan memperluas fungsi permintaan dan fungsi penawaran menjadi fungsi yang mempunyai 2 variabel bebas. Kedua variabel tersebut yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling berhubungan. Misalnya ada 2 macam produk X dan Y yang saling berhubungan, di mana Q dx adalah jumlah yang diminta untuk produk X dan Q dy adalah jumlah yang diminta untuk produk Y. Px adalah harga barang X dan Py adalah harga barang Y. Maka fungsi permintaan untuk kedua produk tersebut dapat dituliskan menjadi Q dx sama dengan A0 min A1 kali Px plus A2 kali Py. Kemudian Q dy sama dengan B0 plus B1 kali P min By kali Py. Sedangkan fungsi penawaran untuk kedua produk tersebut dapat ditulis menjadi QSE sama dengan min MO plus M1 kali PX plus M2 kali PY. Kemudian QSY sama dengan min N0 plus N1 kali PX plus N2 PY. Yang mana QDX adalah jumlah yang diminta dari produk X. Kemudian Q dy adalah jumlah yang diminta dari produk Y. QSX adalah jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Kemudian QSY adalah jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Kemudian PX adalah harga barang X dan PY adalah harga barang Y. Kemudian A0, B0, M0, dan N0 adalah konstanta. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasinya mengenai contoh fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari 2 macam produk yang mempunyai hubungan substitusi adalah sebagai berikut. Q dx sama dengan 5 min 2px plus py. Q dy sama dengan 6 plus px min py. Dan Q sx sama dengan min 5 plus 4px min py. Q sy sama dengan min 4 min px plus 3 py. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Penyelesaiannya adalah gunakan syarat keseimbangan pasar, kemudian selesaikanlah persamaannya dengan menggunakan metode eliminasi sehingga diperoleh Q dx sama dengan Q sx. Q dx sama dengan 5 min 2px plus py. Q sx sama dengan min 5 plus 4px min py. Dikurangi hasilnya 0 sama dengan 10 min 6px plus 2py. Selanjutnya Q dy sama dengan Q sy. Q dy sama dengan 6 plus px min py. Q sy sama dengan min 4 min px plus 3 py. Dikurangin hasilnya 0 sama dengan 10 min 2px min 4 py. Persamaannya di atas adalah dan dikerjakan lagi secara eliminasi, diperoleh hasilnya 0 sama dengan 10 6px plus 2py dikalikan 2 hasilnya 0 sama dengan 20 min 12px plus 4py. Selanjutnya 0 sama dengan 10 plus 2px
min 4PY dikalikan 1, hasilnya 0 sama dengan 10 plus 2PX min 4PY ditambah hasilnya 0 sama dengan 30 min 10PX plus 0. Jadi hasilnya 10PX sama dengan 30. Diperoleh hasilnya 10 itu karena min 10-nya itu pindah ruas ke kiri, jadi hasilnya plus, dan PX hasilnya 3 diperoleh dari 30 dibagi 10, jadi hasilnya 3. Substitusikan nilai PX sama dengan 3 ke dalam persamaan di atas untuk memperoleh nilai PY. 2PY sama dengan 6PX min 10. 2PY sama dengan 6 dikalikan 3 karena PX-nya tadi hasilnya 3 dikurangi 10. Jadi hasilnya 2PY sama dengan 8, PY hasilnya 4. 4 itu diperoleh dari 8 dibagi 2. Substitusikan nilai PX sama dengan 3 dan nilai PY sama dengan 4 ke dalam persamaan di atas untuk memperoleh nilai X dan Y. X sama dengan 5 min 2 dikalikan 3 plus 4 sama dengan 3, Y sama dengan 6 plus 3 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 5, PX sama dengan 3, dan PY sama dengan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surplus konsumen, produsen, dan total. Yang pertama, surplus konsumen atau bisa dibilang consumer surplus adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Rumusnya yaitu CS sama dengan OP A E XE min OPE E XE sama dengan PA PE E. Lalu yang kedua adalah surplus produsen atau bisa disebut dengan producer surplus, adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual atau actually received oleh produsen dari penjualan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Rumusnya yaitu PS sama dengan OPE E XE min OPB E XE sama dengan PB PEE. Lalu yang ketiga adalah surplus total, yaitu penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Rumusnya adalah TS sama dengan CS plus PS. TS itu berarti surplus total, yang CS berarti surplus konsumen, dan yang PS berarti surplus produsen. Lalu selanjutnya, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Salah satu jenis dari pajak penjualan adalah pajak per unit produk yang tetap. Misalkan, jika suatu produk yang dijual dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan suatu produk sebelum kena pajak dan setelah kena pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan fungsi permintaan adalah PD sama dengan FI, lalu fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak T per unit adalah PS sama dengan FI, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah PST sama dengan FI plus T. Maka jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah pajak ET dalam kurung HT, PT diperoleh dengan cara memecahkan persamaan di atas, yaitu PD sama dengan FI dan PST sama dengan FI plus T. Sedangkan jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula E buka kurung I E, PE diperoleh dengan cara memecahkan persamaannya, yaitu PD sama dengan FI dan PS sama dengan FI.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu poin D tentang pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Pemerintah tidak hanya menggunakan pajak atas suatu produk, tapi pemerintah juga memberikan subsidi terhadap suatu produk. Apabila suatu produk diberikan subsidi S per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Dengan kata lain, jika pemerintah memberikan subsidi S per unit pada produk tertentu akan mengakibatkan harga pokok tersebut turun dan jumlah yang diminta atau ditawarkan akan bertambah. Jika fungsi permintaan adalah PD sama dengan F dalam kurung Q, fungsi penawaran sebelum diberi subsidi S per unit adalah PS sama dengan F besar dalam kurung Q, dan fungsi penawaran setelah diberi subsidi S per unit adalah PSS sama dengan F besar dalam kurung Q plus S, maka jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah diberi subsidi ES dalam kurung Q S, PS diperoleh dengan cara PD sama dengan F kecil dalam kurung Q dan PSS sama dengan F besar dan dalam kurung Q plus S. Sedangkan jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula E dalam kurung Q E PS diperoleh dengan cara PD sama dengan F kecil dalam kurung Q dan PS sama dengan F besar dalam kurung Q. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis pulang pokok. Umumnya, baik fungsi penerimaan total maupun fungsi biaya total dinyatakan sebagai fungsi linier. Penerimaan total dari penjualan merupakan fungsi dari jumlah produk yang dijual atau secara matematis dapat ditulis TR sama dengan F kecil dalam kurung Q. Sedangkan biaya total dari produksi merupakan fungsi dari jumlah yang dihasilkan atau secara matematis dapat ditulis TC sama dengan F kecil dalam kurung Q. Biaya total atau TC ini terdiri atas dua jenis biaya dalam proses produksi, biaya tetap total dan biaya variabel total. Rumus biaya total atau TC yaitu TC sama dengan FC plus VQ, di mana TC biaya total dan VC biaya tetap total, VQ biaya variabel total, V biaya variabel per unit, Q jumlah produk yang dihasilkan. Rumus persamaan penerimaan yaitu TR sama dengan P dikali Q, di mana TR penerimaan total, P harga produk per unit, Q jumlah produk yang dijual, dan sedangkan rumus pulang pokok dalam unit yaitu bisa kita dapatkan melalui TR sama dengan TC, PQ sama dengan VC plus VQ, PQ kurangi VQ sama dengan FC, Q dalam kurung P kurangi V sama dengan FC, dan jadilah Q sama dengan FC per dalam kurung P kurangi V. Dan untuk memperoleh nilai pulang pokok dalam rupiah secara langsung, yaitu TR sama dengan FC per dalam kurung 1 kurangi V per P. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.